Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kata Bang Alayna Syam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa hisaban ghafurallahu taqaddama min dhanbi. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, juga keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya dari awal sampai akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita sudah paham bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah paling baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Ini dilihat dari sudut manapun, kalau dibandingkan dengan makhluk yang lain, jelas manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Kesempurnaan manusia oleh Allah diberikan kemampuan untuk berbuat sesuatu, sehingga manusia mampu untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu di dalam surat As-Sam dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kepada manusia itu jalan kejelekan dan jalan kebaikan. Nah, ini adalah salah satu keistimewaan manusia. Kebaikan manusia yang diberikan Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk memilih jalan. Fujuroha wa taqwaha. Jalan kejelekan dan jalan kebaikan. Kita paham bahwa di dalam diri manusia itu ada yang namanya nafsu. Ada 3 macam nafsu. Yang pertama adalah nafsu al-amarah bisu, yaitu suka mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Hasrat dan kemauan manusia yang cenderung mengajak kepada kemaksiatan. Amarah itu ada di dalam jiwa manusia, sehingga yang tahu arah kemana amarah itu mengajak adalah hanya jiwa kita dan hati kita.
Amarah itu perintah, sehingga amarah ini selalu memerintahkan, ya, mengajak. Kalau amarah bisu'i berarti mengajak manusia cenderung kepada hal-hal yang tidak baik atau kemaksiatan. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, kita tidak heran kalau seandainya ada manusia bahkan sering berbuat tidak baik, lebih banyak berbuat maksiatnya daripada berbuat baiknya, karena mengikuti ajakan nafsu amarah bisu. Walaupun di dalam diri kita itu ada watak ada kebenaran, tapi sering kalah oleh sifat-sifat amarah bisu, sehingga ada orang yang lebih banyak berbuat salah daripada berbuat baik. Atau ada kalanya manusia itu pada hari ini berbuat tidak baik, besok berbuat baik, dan seterusnya dan seterusnya. Ini pun karena terjadi tarik menarik antara nafsu bisu dengan watak wah, dengan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam diri manusia. Dan itu tentunya tergantung pada bimbingan kita terhadap jiwa kita sendiri. Yang kedua, di dalam Al-Quran dikatakan, atau misalnya tadi yang pertama, amarah itu seperti di dalam surat Yusuf ayat 53, innan nafsala amarota bisu'i illa ma rahimah rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas ini menunjukkan bahwa ya, nafsu amarah itu lebih banyak mendorong manusia untuk berbuat maksiat, untuk berbuat tidak baik, kecuali amarah yang mendapat rahmat dari Allah. Berarti kita kalau tidak ingin terbawa oleh amarah bisu, amarah berbuat kejahatan, maka hendaklah kita berusaha untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu sifat lawamah, ya, yaitu sifat menyesali diri. Manusia sering menyesal, terutama menyesal karena kok sedikit sekali berbuat baik, banyak berbuat salahnya. Ini juga sifat manusia. Saya yakin setiap manusia itu pasti akan pernah menyesal tatkala dia berbuat tidak baik. Karena apa? Menyesal ini karena di dalam dirinya ada dorongan untuk berbuat baik. Dalam Al-Quran dikatakan wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah demi jiwa yang sangat menyesali. Ini sumpah Allah. Nah, kalau Allah bersumpah jelas kita akan bohong bahwa di dalam diri manusia ada punya sifat menyesali dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena pada dasarnya manusia itu adalah ingin berbuat baik. Disebut juga sebagai makhluk yang fitrah, makhluk yang cenderung untuk berbuat baik karena tahu bahwa baik dan buruk kata ada, dan sifat kemanusiaannya adalah cenderung pada berbuat baik. Tetapi katakan tadi kita ada amarah bisu yang cenderung untuk berbuat tidak baik, dan itu lebih kuat daya tariknya untuk berbuat tidak baik. Oleh karena itu nafsu lawwamah ini adalah nafsu yang sering mengajak manusia untuk menyesali perbuatan-perbuatan yang tidak pernah baik, karena mungkin kalau dihitung-hitung dan ditimbang-timbang dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak tidak baiknya daripada berbuat baiknya. Kemudian yang ketiga yaitu nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah nafsu atau jiwa yang memperoleh ketenangan
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Nafsu mutmainah inilah yang harus kita kembangkan, karena ada di dalam diri kita, agar kita tidak terlalu mengikuti amarah nafsu dan kita bisa sering melakukan atau mengajak nafsu lawamah untuk menyesali diri. Bagaimana cara mengembangkan sifat nafsu mutmainnah, ketenangan jiwa? Hadirin sekalian, Allah menyediakan berbagai sarana dan prasarana agar manusia selalu berbuat baik, agar manusia selalu menyuruh atau berjalan di jalan yang diridhoinya, di jalan ujurah, di jalan taqwa. Jadi agar diri dan jiwa ini selalu mengarah pada ketakwaan, maka sarana di antaranya yang disediakan oleh Allah menciptakan bulan Ramadan sebagai sarana untuk mendidik nafsu kita agar tetap dalam keadaan mutmainnah. Inilah salah satu di antaranya adalah hikmah kita melaksanakan saum Ramadan. Kita paham bahwa Ramadan adalah membakar perbuatan-perbuatan yang tidak baik, membakar nafsu amarah, agar kita bisa mengendalikan diri, mengajak kepada diri agar mengikuti mutmainnah, tenang jiwa. Dan ketenangan ini akan didapatkan dengan kita berlatih. Makanya Ramadan dikatakan saum penataran, saum pendidikan, saum tarbiyah, saum memperbaiki diri, saum menghapus dosa. Oleh karena itu, kesempatan yang baik di bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Marilah kita introspeksi diri, apakah selama ini kita selalu atau banyak mengikuti nafsu amarah bisu, atau kita memanfaatkan lawama yang ada dalam diri kita, dan kita ingin keadaan diri kita menjadi tenang dan tentram, ya, sehingga kehidupan manusia, eksistensi kita sebagai manusia, kita bisa mempertahankan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sehingga menjadi manusia yang sempurna, manusia yang memiliki martabat, manusia yang memiliki status, manusia yang memiliki fungsi yang baik, dan manusia yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan akibat perbuatan baik yang dilakukannya. Semoga kita dalam Ramadan ini bisa selalu memperbaiki diri, kesempatan yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin wal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita mampu mengembangkan nafsu mutmainnah, dan terutama pada kesempatan Ramadan ini, maka akan kita memiliki jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang jelas Allah sudah mengatakan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang senantiasa berjalan di atas ketakwaan, jiwa yang senantiasa tidak mengikuti amarah bisu, dan jiwa yang senantiasa selalu mengkoreksi diri dan menyesali perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan, perbuatan yang tidak baik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masuklah, kembalilah kepada Tuhan dan berbahagialah dengan keridhoannya. Hanya jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah, yang kembali kepada sisi Allah dengan kebahagiaan dan mendapatkan ridhonya.
wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam kelompok hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah Allah menyediakan kebahagiaan yang apabila kita mampu membimbing diri kita, mampu mengikuti hawa nafsu mutmainnah, mampu meminimalisir nafsu salah, nafsu bisu, atau mampu mengkoreksi diri selalu nafsu lawamah, yaitu menyesali perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian di samping itu juga Ramadan adalah mengajak kita, atau dikatakan sumu tasihu. Di samping tadi hikmah Ramadan adalah mengajak kita untuk berbuat baik, menghindarkan kita berbuat baik, tapi sumu tasihu, ya, Ramadan juga, saum juga itu bisa mensehatkan jasmani kita, bisa mensehatkan rohani kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita paham bahwa tatkala kita saum atau saum itu adalah menghindarkan tidak makan, tidak minum, dan tidak bercampur di siang hari. Ya. Artinya kalau kita nggak makan, tidak minum, itu berarti kita merasakan lapar. Maka dalam kondisi seperti ini kita bisa merasakan orang yang lapar karena tidak makan. Maka di sini kita bisa tersentuh hati kita yang punya kemampuan untuk menolong orang yang lapar karena tidak makan di hari-hari yang lain. Maka Allah memerintahkan untuk bersedekah, untuk melaksanakan sedekah, untuk mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki. Dan kesempatan Ramadan ini Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan. Kemudian tentunya dengan melaksanakan saum Ramadan menyentuh kita agar kita bisa memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Maka diwajibkannya mengeluarkan zakat, termasuk zakat fitrah dari Ramadan. Oleh karena itu hadirin sekalian, Allah tidak akan mengingkari janjinya, dan Allah sudah berjanji barang siapa yang la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur dengan Allah mengeluarkan sebagian harta yang aku berikan kepadamu, maka aku akan melipat gandakan nikmatnya lagi. Yakinlah hadirin sekalian. Oleh karena itu, sekali lagi, hikmah Ramadan ini mari kita petik. Kita sadarkan diri kita yang selama ini mungkin kita ada perasaan pelit, perasaan bakhil dan sebagainya. Maka mari kita sambut Ramadan ini dengan meluluhkan hati kita agar kita paham bahwa di sekitar kita ada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Hadirin sekalian rahimakumullah, di samping itu pula bahwa Ramadan adalah sarana untuk mengembalikan fitrah kita kepada kesucian kita. Kita 1 tahun yang lalu mungkin lebih banyak berbuat khilaf daripada berbuat baik. Nah, mungkin belum pernah kita sadari atau kita memohon ampun dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan inilah, Ramadan inilah untuk kita menebus atau memperbaiki diri agar lebih baik di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu hadirin sekalian, setiap Ramadan tiba, maka niatkanlah untuk berbuat baik, untuk berserah diri kepada Allah, melaksanakan ibadah dengan penuh iman dan ihtisaban. Insya Allah, kalau kita bisa mempertahankan itu, maka kita akan kembali kepada Allah dengan keadaan tenang dan masuk pada surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, mudah-mudahan saum Ramadan kita hari ini
diberi kekuatan untuk selanjutnya, dan diterima amal ibadah kita, dan kita terketuk hati kita di samping melaksanakan ibadah saum Ramadan. Juga marilah kita perbanyak infak, sedekah, dan zakat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa meringankan beban orang lain dan bisa menghubungkan, memperpanjang tali silaturahim di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha